Jadi buat kalian yang kemarin datang sebagai saksi, siap-siap ya, siap-siap masuk penjara pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ancaman penjaranya 7 tahun. Kami semua akan milih bawa beras. Kita tahu yang namanya Muhammad Taufik ini kan jago, pandai, saudara, dia pinter. Akhirnya dia tanya, ketahuan bahwa ini adalah memang settingan. Dari awal kita tahu. Dari waktu ada reunian di Gajah Mada segala macam, kita tahu. Masa reunian Gajah Mada Joko Widodo menggunakan name tag lah, ini kan nggak ada, saudara. Mau lihat kopi juga nggak apa-apa, boleh lah ya, karena di sini ada kamera di sini ya. Saya ingin sampaikan kepada Bapak ya. Jadi kan sudah jelas bahwa namanya awal itu Joko Widodo, bukan Jokowi, sudah diakui. Terus pertanyaan saya selanjutnya, pernah tidak di dalam satu perkumpulan alumni yang berprestasi itu dipanggil di depan begitu? Wali kota itu hebat pada masa itu, hebat. Sekarang pun hebat, mantan presiden kok. Pernah di tahun berapa? Tahun 2017. Kok Anda pakai kepean? Tadi katanya KKN pun tahu. Jadwal Iya. tahu. Oh, namanya Joko Widodo atau Jokowi? Joko Widodo. Joko Widodo ya. Nah, jadi panggilan iya, bukan. Tapi tidak tahu tempat kosnya. Oke. 2017 itu acara apa? Reuni dan silaturahmi dosen alumni dan mahasiswa. Iya. Pertanyaan saya selanjutnya, siapa ketua alumni, ketua panitia pada saat itu? Saya lupa. Nah, ya kan? Kalau Anda tahu Pak Jokowi hadir, tapi Anda tidak tahu siapa ketua alumni. Siapa yang memberikan sambutan pada pertemuan itu? Yang memberikan sambutan ada beberapa. Iya, siapa yang saudara tahu? Ya, Saya tidak ingat. tidak ingat. Apakah pada saat itu ada Pak Ganjar Pranowo? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Apakah pada saat itu ada Bapak Mahfud MD? Tidak ingat. Apakah pada saat itu ada salah satu anggota DPR? Tidak ingat. Tidak ingat ya. Saudara cuma ingatnya ada, cuma siapa-siapa yang datang tidak tahu. Ya, tidak ingat. Kalau boleh tahu, saudara duduk sebelah kanannya siapa namanya? Tidak ingat. Tidak ingat. Jadi saya hanya ingatkan bahwa sesuai KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kalau di Undang-Undang KUHP lama itu diatur di pasal 242 yang lama, kalau yang baru itu diatur di pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 2023. Seorang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan palsu itu ancamannya 7 tahun ya. Ini kelihatan Bapak lancar, tetapi ketika ditanya pertemuan UGM Bapak bawa kepean. Silahkan, tidak apa-apa ya. Itu konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang. Lalu saya ingin tanya, apakah UGM pernah menerbitkan buku 25 tahun reuni Fakultas Kehutanan? Tahu. Tahu. Terus apakah di situ ada nama saudara? Ada. Ada nama saudara. Nama siapa saja? Tentu Anda ingat pasti? Sri Mulyani Ningsih. Benar. Joko Widodo. Joko Widodo. Semuanya ada. Semuanya ada. Ya. Tadi saudara mengatakan bahwa Joko Widodo di dalam foto ijazahnya tidak berkacamata. Berkacamata. Tadi mengatakan berkacamata atau tidak berkacamata? Berkacamata. Baik, saya ingin tunjukkan, tapi saudara tidak mengenal nama seorang insinyur Bambang Rudi Harto, tidak tahu ya? Tidak tahu. Padahal itu di dalam satu buku alumni. Ya, itu nama alumni situ banyak sekali. Iya, Saya tidak ya, ada itu, dan kemarin ijazahnya kami bawakan. Saya ingin tahu, pernah salaman dengan Pak Joko Widodo belum? Sering. Sering, oke. Saya ingin tunjukkan apakah foto Pak Joko Widodo. Sebelum saya tunjukkan, saya ingin tanya, ijazah saudara itu stempelnya diletakkan di mana? Di depan foto atau di belakang foto? Di atas foto. Di atas foto. Jadi pertanyaan saya, kan saudara praktek ya, apa mungkin tidak ada alumni stempelnya itu di belakang foto? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi saudara mengatakan bahwa
setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD. Itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya, ya. Polemik kasus ijazah Jokowi kembali memanas usia. Muncul tudingan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait unggahan dokumen elektronik yang diduga tidak otentik. Nama Dian Sandi dan Andi Azwan disebut dalam dugaan pelanggaran tersebut. Andi Azwan juga disebut diduga melanggar pasal 35 UU ITE karena dianggap menyajikan informasi elektronik yang seolah-olah otentik, padahal tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dalam kelanjutan sidang gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Jokowi, di Pengadilan Negeri PN Solo, pihak penggugat mengajukan permohonan krusial. Mereka mendesak majelis hakim untuk mengeluarkan surat perintah agar Presiden Jokowi dihadirkan secara langsung dalam persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Permohonan ini diajukan dalam perkara nomor 211 PDT G 2025 PN SKT. Ahmad Wirawan Adnan, salah satu anggota tim kuasa hukum penggugat, menjelaskan bahwa permohonan ini mendasari pada janji Presiden Jokowi yang sebelumnya diungkapkan dalam berbagai wawancara media. Jokowi disebut bersedia membuktikan keaslian ijazahnya di pengadilan, asalkan ada permintaan resmi dari hakim. Kami menghormati kehendak Pak Jokowi yang menyatakan ingin membuktikan di pengadilan, dan hanya mau datang jika diminta oleh hakim. Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan kepada hakim agar Pak Jokowi dihadirkan di sini untuk membuktikan apakah ijazahnya itu asli atau tidak. Tegas Adnan kepada awak media di PN Solo pada Rabu 18 Februari, seperti dikutip dari malutpost.id. Sepanjang proses persidangan CLS ini, pihak penggugat tetap teguh pada keyakinan bahwa ijazah yang dimiliki Presiden Jokowi adalah palsu. Keyakinan ini diperkuat oleh bukti-bukti yang telah dihadirkan, termasuk kesaksian dua pakar digital, Roy Suryo dan Rismon, pada hari persidangan sebelumnya. Muhammad Taufik, kuasa hukum penggugat lainnya, menambahkan bahwa untuk agenda sidang pekan depan, pihaknya berencana menghadirkan dua ahli tambahan, yakni ahli tata negara dan ahli terkait CLS. Sementara itu, pihak tergugat disebut tidak akan mengajukan saksi lagi. Kami akan meminta majelis hakim menghadirkan Pak Jokowi. Jika beliau tidak hadir, jelas terbukti gugatan kami